Atur semua sarang sami ini perau tapi minta yang turun tiga malah jangan kelima para wakil untuk merespons kisaran closing statementnya. Pertama kami saking Profesor Yudha Hidupno. Ariston. Oke, ini pertanyaan saking sementara yang Prof. Sudah bos di kampus. Niki yang akan menyatakan sebenarnya dulu kengken aman suara. Kita kalau ada pada bidang liwat dulu kan kira-kira begitu. Karena narasi itu yang tadi bukan seperti itu ya. Ya, misalnya begini, ketika Ahmad diuji di gunung kedua, Ahmad ini kurus kering, mata melonjak, kira-kira begitu ya. Ujian penting dari kita semua yang hidup ini. Bodai puasa, bisa ngerasain luaran dan sedih. Dong alis warga deh, dong bentuk dan bisa bakat bernyemain. Yang ketiga misalnya itu pertanyaan di gunung ketiga, boh kain gunung, yang sing kain maupun nanti suarga benar. Jadi kan begitu. Ini semua harus dilewati sehingga di atas 7 gunung sampai Mahameru itu baru kita akan menemukan suarga itu. Enak, suarga mail. Buah loko, maha loko, jano loko, satyo loko, Sri Guru Nadi. Kan kena iki bau kita bisik-bisik ya Pak Gun. Masing-masing suara karena arsitekturnya beda. Kena, walau semuanya mendasar anduk Padma, bungan Padmanya beda, permatanya juga beda. Kita satuanan rezeki yang diragam. Yo, sekitar. Nah, ini kan bagus sebenarnya menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang memang suka melukis dan sebagainya. Yang baca niki pinglangan bisa aja kene tongos dini warna bunganya kene warna kene kan seperti itu ya. Maksud saya begini. Kira-kira ajak menyokal mijun suarga kuning, suarganya tadi geningan bebeke putih jamul maka berajukan angkat angin sanyo gitu baru tiap menit sanyo lawan heriti. Nah sedereng kira-kira mari kita siapkan diri, menyiapkan diri belajar ya ngomong baik kita. Nah ada kene kan bibihan, mari kita belajar menahan rasa lapar. Jadi musuh di awal nikah yang ini saya kira Kendra maksud Kitian, tapi kan tidak tuntas menjelaskan. Yang Kitian tuntas nggak perlu makan apa Didian kira-kira begitu nih. Ampuro Suksmo. Bagus di Indonesia selanjutnya nih atur link Prof Gun gratis. Yesus semua. Kita kali mantan yang Prof sudah tentang ini fungsi bentuk makna, tapi bentuk fungsi makna. Bentuk fungsi makna ya. Kalau dalam teori desain ada form following function, berarti ada niatan fungsinya baru kemudian diciptakan atau direkayasa bentuknya. Tapi contoh paling ini dalam kebudayaan Bali itu yang paling ya mungkin ini pragmatis ya. Satu botol Coca-Cola dijadikan tempat tirta. Nah sebenarnya niatannya memang untuk untuk tempat Coca-Cola, tempat Coke gitu. Terus kemudian oleh masyarakat dipakai tempat tirta. Kan sudah beralih fungsinya. Apa bentuknya berubah? Ternyata berubah. Jadi dimasukkan ada
dengan ukiran kayu itu ujungnya isi ganda, isi naga dan seterusnya. Nah ini kalau menurut yang sih tidak trinitis ya, tapi linier. Cuman liniernya ulang-alik ya. Jadi bentuk aslinya bisa berubah, bisa bertransformasi oleh kehendak fungsinya. Nah terus kemudian baru maknanya ditafsirkan, dibentuk. Jadi bukan dalam konteks bentukan aslinya. Nah, jadi tidak seluruhnya makna itu adalah makna bawaan. Jadi makna oleh posisi fungsi yang bertransformasi, fungsi yang berubah. Nah saya kira itu. Jadi tidak pada konteks trinitis. Kalau ini di segitigakan mungkin masing-masing ada di ujung titiknya, bukan di penampang garisnya. Karena kalau penampang garis menyisakan 3 titik yang harus diisi. Kalau tadi yang kami rupa itu, jadi memang titik itu menghasilkan orientasi. Jadi bidang yang dilakukan terus kemudian menuju pada orientasi. Ada orientasi ilmu, ada tekno, ada ideal, ada spiritis, ada ideologis. Nah terus dari Prof. Ahmad Sudirga, kalau membaca karya seni tidak seutuhnya dari sisi karya, memang pengarang hendaknya jangan dimatikan. Karena makna itu baru ada ketika kita mengetahui konsep ideanya, terus kemudian mengetahui juga dari sisi ciptanya. Nah, ketika 3 variabel baru membentuk makna, sangat susah memandang bahwa pengarang telah mati. Jadi harus ke pengarangan itu dan juga pengarangnya sendiri adalah sesuatu yang hidup. Jadi banyak yang tidak dituturkan, tetapi dilakukan oleh pengarang yang hendaknya digali terus untuk menghayatkan makna yang dibangun. Jadi jangan makna itu dibangun dari sisi karya saja, karena makna harus dibangun dari trinitas antara idea, terus kemudian cipta dan juga karya itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita selalu menegasi mahasiswa agar mencipta sesuatu yang baru, seakan-akan mahasiswa ini tidak punya memori, seakan-akan mahasiswa ini tidak punya pengalaman, seakan-akan mahasiswa ini hidup pertama kali di ruang hampa. Tidak mungkin terjadi. Dia memiliki memori karena keutuhan tubuh, raga dan jiwanya pasti tetap hadir. Nah, kenapa tidak menyatakan bahwa dia hadir di tengah limpahan karya, di tengah limpahan praktek cipta, di tengah limpahan idea-idea. Kenapa tidak dihadirkan seperti itu mahasiswa? Nah gitu, kurang lebih begitu. Nah sehingga makna memang menjadi irisan antara cipta, karya dan idea, atau idea, cipta dan karya. Itu tidak tegas sih mana awal mana akhir. Karena bisa dari karya membentuk idea, dari cipta membentuk idea dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau keempat tokoh muda ini saya salut, selalu mendaki hal yang otentik dari susastra Bali. Saya kira itu. Terima kasih. Semua Prof. Jano atas komentar sekaligus tanggapan penutupnya. Selanjutnya diaturkan kepada Profesor Muhammad Salahi. Ini motor semua tadi. Untuk membuat rumit tapi tidak didiskusikan. Cara pandang postmodern, makna tidak tunggal. Jangan didiskusikan lagi. Nanti tidak selesai sampai ke malam. Ya oke. Pak sudah ini jawabannya bisa diterima dan juga pasti bisa tidak diterima. Bahwa harus dipahami manusia itu banyak simbol. Terus yang kedua, kita juga akui bahwa manusia itu makhluk yang paling mudah beradaptasi. Tadi ada di ekonomi saya nggak mau bahas lagi, tapi homeostasis itu adalah salah satu yang kita bahas. Kemudian saya coba turunkan ke kasus saya. Kasus di keluarga saya. Ibu saya orang Belanda. Adik bapak saya orang Bali, kawin orang Denpasar, tinggal di Singaraja. Nah itu kan kira-kira menjawab dah pertanyaannya Pak dari
dari kondisi seperti itu, desa kalau patron itu adalah yang dilakukan. Sehingga naik dari kami kalau mati seperti di Bali tidak sadar, aja kami menurut dan lain-lain. Begitu dikira ya Pak. Tapi menarik pertanyaannya, dan itu pasti membutuhkan waktu proses. Terus kemudian ini Pak Prof itu yang banyak. Bapak juga ya, juga ya ketabahan. Dia linear sebenarnya Pak. Jadi kalau Pak bilang jalan itu benar, tapi memang jalanan dan marga itu dari besar. Tapi orientasi titiknya dia tetap gunung laut Pak. Sama dengan di Pemogan, di Liburan, misalkan di Marga Agung, kiri kanan rumah, kan ada ke jalannya Pak. Tabanan juga begitu ya. Nah, cuman bedanya di Tabanan itu tempat sucinya yang di daun jalan di Kajakangin, dia nanti di daun jalan dan jalan. Ya tahu itu bedanya Pak. Dan tetap di Kajakangin. Tetapi titik orientasinya tetap makronya dipakai. Nah, sebenarnya kenapa? Itu yang tidak tahu kan. Sebenarnya merugikan itu Pak. Kalau sekarang Bapak beli rumah di sini, ya Pak beli lagi jalan sebidang pakai toko. Diubur dan maaf diubur. Jadi kalau pakai di sepanjang jalan ini kita lihat angin ngelah dan rumah dan jalan, udah ini kita memang toko itu. Angin daun jalan, bidang lebih liu kan lebar tanahnya dari luas, lebih panjang. Itu nanti untuk guna lebih. Ya jadi ini mohon maaf nih kan sama-sama dari Bangli, tapi dia kebetulan melakukan penelitian untuk S2 saya di Penglipuran. Jadi saya mengambil hubungan ekologi dengan permukiman. Saya melihat bagaimana permukiman ini begitu kuat konsepnya. Banyak hal yang menyebabkan dia seperti itu, bukan hanya kaca bumi, tetapi ada belief, mohon maaf ya, ada belief. Dan ini juga harus dikaitkan dengan air tadi Pak pun yang bilang, karena air yang ada sungai di sebelah barat desanya. Dan air ini dia percaya tidak boleh orang nyebrang kawin menikah itu maaf dengan ini perempuan ini juga yang nyuap nangguh itu pasti gila katanya. Dan ini diceritakan saya kasus contohnya dengan ada keluarganya Pak Jarwo Aceh yang ambil akhirnya satu ada yang gila, yang satu ada yang celaka. Itu bilik yang terjadi dan itu kenyataannya ya. Rumah itu disusun linearitasnya ada lot ya, kemudian kerusuk-rusuknya berupa rumah-rumah. Tetapi mohon maaf yang namanya berluapan itu menurut saya adalah sistem pengelolaannya ketika saya tanya. Sistem manajemen pengelolaan permukimannya, memilih ketua misalkan segala macam itu ada proses. Tidak ada kaitannya dengan misalkan penomoran rumah, karena di situ setahu saya jumlahnya ada mungkin sekitar 70 rumah. Dan hebatnya di satu rumah di Liburan itu sekitar tahun itu disiapkan satu untuk satu rumah yang punya berarti lebih punya daripada satu istri. Jadi meminta jadi sementara bagi punya lebih dari satu istri, silakan tinggal di rumah. Sampai sekarang nggak pernah ada yang menempati rumah itu karena mereka menghormati ya. Sehingga dengan demikian menurut saya etika di dua tinggal dan mengatur ke manajemen permukiman. Sedangkan yang tata ruang permukiman perumahan itu diatur atas dasar pegayaan. Tapi ada satu yang menanya bagaimana dengan manusia yang bukan sudah. Yang terakhir saya lupa oke. Aramita ya ini calon orator. Saya ingin nitip sedikit ya, bahwa kalau tadi disebutkan di Muslim Bank seperti itu, mungkin terlambat pemerintah. Karena sejujurnya, Pak pun kita proses kan ada undang-undang penguatan budaya, pemajuan budaya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu undang-undang budaya. Kalau itu sekarang wajib mestinya dilakukan serah bagaimana. Itu yang kita harus kawal. Dan mohon maaf, kalau nanti ini benar bisa terjadi, apakah Pemprov Bali memakai atau tidak, memakai atau tidak peraturan undang-undang itu, dikawal dengan memperebutkan bagian-bagian yang memang bisa dijadikan pelestarian. Dari apa? Dari bisa
150.000 per orang kalau saya. Undang-undang PPK yang sudah ada, dan itu sudah disebutkan bahwa itu untuk budaya, perlindungan budaya. Pintar-pintar sekarang kita nolak yang isi bis ini kemusuhan, yang bertanggung jawab tinggal gitu aja. Dengan demikian maksud dari pelestarian yang ada itu bisa berlangsung. Terus saya tidak pesan itu pertanyaan, karena tidak sedikit sudah komunikasi strukturnya kan ada kekhawatiran. Padahal UNED sudah menyebutkan struktur dari Bali sebagai babon. Kalau nanti berkembang, bagaimana upaya kita bisa mempercantik. Buktinya pengituran walaupun yang mungkin jauh daripada kehidupan yang sekarang, kalau bisa survive, kan ini yang harus terus dilakukan. Nah, oleh karena itu saya ada beberapa rumus. Yang pertama, harus kita membuat atau membangun regulasi. Apapun dia, bukan nanti di akhir. Regulasinya harus ada. Tadi misalkan undang-undang tadi kan kita harus buat tentang budaya bagaimana. Yang kedua, kita juga menyiapkan capacity buildingnya. Kalau tidak ada orang yang sanggup, nggak bisa. Yang ketiga, kita harus berpikir tentang pembiayaan. Nah, tadi kalau pembiayaan dana yang tadi besar orang itu bisa kita bukan itu dalamnya. Dia merupakan funding untuk bisa menuju kegiatan yang akan kita inginkan. Saya kira itu 3 hal itu yang perlu dipikirkan. Yang lain-lain tentu akan mentor semua. Terus semua Prof. Guru atas komentarnya. Selanjutnya Bu Dr. Puji Astuti. Sikan itu semua atas pertanyaannya selain pertanyaan berat dari Kapolri dan Presiden terkait dengan 3M juga sebenarnya merupakan hal basic yang memang harus dikuasai oleh perempuan, tapi bukan hanya itu sesungguhnya yang jadi perempuan itu tidak hanya berada di ranah 3M atau terbukti dari data-data yang dilakukan di bahasa asing itu mereka masuk ke ranah sosial yang lain juga, masuk ke keagamaan sesungguhnya walaupun di daerah pegunungan masih tidak diperkenankan ya. Karena waktu yang sempat ke sana untuk baca bahasa asing kita waktu juga tidak diizinkan itu. Mungkin juga beberapa hal memang perempuan tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, tapi sesungguhnya dari aspek sosial budaya perempuan selalu masuk. Hanya saja porsinya mungkin sesuai dengan ketentuan itu, mungkin itu yang harus kita lestarikan. Ada susunan tanggungan yang mungkin sekarang malah karena patriarkinya mungkin malah yang disebut itu udah tidak ada lagi. Itu yang menurut yang perlu kita pertahankan. Kemudian terkait dengan perempuan dan wanita, mungkin pertanyaan sulit sekali. Mungkin rasa di situ ketika perempuan diikuti dengan dharma, misalnya lebih baik. Ketika perempuan diikuti dengan kata lain itu menjadi berbeda. Tetapi menurut yang sama saja sesungguhnya dari segi yang dimaksud, karena dari segi arti dari perempuan itu sebenarnya seperti konsep awal bahwa perempuan itu adalah orang yang memiliki secara fisik ada ketentuannya, kemudian perempuan itu sama. Mungkin kurang jelas, mohon maaf. Kedua terima kasih. Silakan Pak. Ya, lalu Fandi dari Kepikungan. Semua saya sampaikan. Menyambung Puji tadi berkaitan dengan perempuan dan wanita, kita diskusi di luar awal. Karena ini berkaitan dengan nilai perubahan nilai rasa makna yang menyempit dan luas dengan yang dan lain-lainnya seperti itu. Terkait dengan bahasa yang punah. Jadi yang punah itu bahasanya, bukan kosakatanya. Jadi kosakata itu merupakan salah satu bagian dari bahasa sesungguhnya. Jadi yang memang paling cepat punah ya memang di bahasa itu kosakata.
Nanti karena pengaruh teknologi dan sebagainya itu yang cepat berubah. Tetapi kalau bahasa-bahasa di dunia dari 6 ribuan bahasa dunia, 6 ribuan yang dicatat oleh UNESCO, itu 200-an yang telah punah, bukan rukun bahasanya. Jadi sekali lagi bahasa Bali, dialek Bali Age, Pegunungan itu merupakan bahasa Bali dia. Jadi dari 6 ribuan itu 200 yang sudah punah. Yang di Indonesia dari 718 bahasa daerah itu 11 sudah punah. Jadi UNESCO itu sudah menghitung di tahun 2019 dari bahasa-bahasa yang sudah punah itu disebutkan seperti tadi dalam 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah setelah itu dari jumlah bahasa-bahasa yang ada di dunia, bahasa-bahasa termasuk bahasa-bahasa lokal itu jangankan di Indonesia, di Inggris, di Spanyol, di Irlandia itu juga sudah beberapa bahasa yang sudah punah. Jadi jangan sampai salah satu dialeknya saja bagian dari bahasa itu jangan sampai punah juga. Itulah yang harus kita lakukan ke depan, tantangan kita ke depan secara bersama-sama untuk melindungi dialek bahasa Bali, dialek Bali Age ini. Nah, dengan itu keterancaman ataupun dari sekian ribu bahasa itu, jadi banyak juga masih juga bahasa-bahasa itu yang statusnya kritis, jadi hampir punah. Jadi itulah yang terjadi. Jadi bahasa Bali, dialek Bali Age ini yang terancam, baru terancam, belum kritis sebenarnya, masih bisa kita selamatkan. Untuk Pak Prof. Komang Sudirga dalam kesenian terjadi eksploitasi bahasa-bahasa Bali, dialek Bali Age ini apakah sebuah pelecehan? Saya kira bukan pelecehan. Sekali lagi kita mengacu kepada bahasa itu adalah identitas. Jadi justru ketika itu dieksploitasi dalam petasannya, jadi orang sudah mengenal juga. Jadi pengenalan kepada pihak penonton, pihak yang lain bahwa ada dialek itu dalam bahasa kita. Jadi dialek yang disampaikan dikenalkan. Jadi banyak juga kita tidak mengenal. Jadi saya juga dulu saya kira bahasa Bali, dialek Bali Age itu sama. Ternyata intonasinya juga berbeda-beda. Kalau di Sembilan cak kenyapang kok, cak kenyauke, bisa aja sebenarnya. Kalau engkau di kenyapa, kejaha, ngara, murah dan sebagainya. Ada biana. Ini yang jadi identitas dia. Jadi saya kira justru saya inginkan juga kesenian Bali tradisi atau budaya juga bisa mengenalkan. Jadi festival-festival yang berkaitan dengan bulan bahasa Bali pun juga ke depan kita jangan hanya bahasa Bali yang kita kenal sekarang di bahasa Bali baku itu. Jadi di desa-desa Bali Age ya lombanya ya lomba mesako Bali dengan bahasa Bali dialek Bedawa gitu kan. Jadi lebih bagus gitu. Jadi di Sekowane dengan dialek Sekowane. Jadi tidak setiap desa tergantung sekarang dalam proses revitalisasinya itu. Jadi kamus etimologi sangat bagus. Jadi sekali lagi bahasa Bali Wiki kita bisa berkolaborasi. Kebetulan direkturnya sekarang ada di sampingnya, ada jawab Pak Budayasa dengan direkturnya. Mari kita berkolaborasi antar lembaga sehingga bagaimana proses mengalirnya bahasa Jawa, bahasa Bali kuna ke bahasa Bali Age dan sebagian juga terserap ke dalam bahasa Bali. Dan ketika kita mengalir Jawa menjadi bahasa Bali dataran yang sekarang dengan agama bahasanya bisa kita lacak dengan sebuah teori yang namanya dalam linguistik itu ada trace teori jejak untuk menentukan bagaimana asal-muasal kata itu berasal. Saya kira itu yang berkaitan sekali lagi bahasa sebenarnya menggambarkan bahwa bahasa itu adalah peradaban dari masyarakat yang menggunakannya. Terus semua di dalam saya rasa ini sudah mendekati puncak acara kita pada pagi hari ini di Bajul Wakil Budaya yang pertama tahun 2023.
rasanya tidak ada yang harus disimpulkan karena dari sekian materi tadi, mulai dari teologi, kemudian mulai dari seni, ada gender, bahasa, dialek, kemudian ada ruang dan arsitektur. Itulah terjadi banyak pemikiran-pemikiran yang lahir di arena ini. Saya rasa merupakan sebuah hal baru dan bagi Yayasan Jalan Mandala, tidak saja dalam pelaksanaan hidup campuran budaya kita menggelar wakil budaya ini, tapi bagaimana kemudian PR kita juga untuk melihat sebuah sisi lain dari seni kreatif yang baik dan nyata di tahun-tahun mendatang. Baik Bapak Ibu para pemimpin sekarang sami, para rauh, para tamu wakil, sanis ke nanti ingin untuk mengupdate titian dengan acara Bajul Wakil Budaya lagi mencari wakil titian pinang kepanginter acara yang terlalu aturan Ayu Bagil kebisaran kalau khusus manimana atau pengrauh kalau nonton salit mengasahkan pengabur menjatuhkan sampun di kalangan kali 3 meter memandu acara Simposium Budaya pada pagi hari ini. Banyak kekurangan kekirangan dari bahasa-bahasa tiga pindah salon soal pastikan yang saling mengampur maka wasana seperti dia untuk para santi Om Santi 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 Om.